Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ibu Anita Kolopaking, pengacara dari Joko Chandra yang baru dipulangkan dari Malaysia. Ibu ini saya kenal, teman dekat saya, sama-sama ambil doktor sama saya di S3 di Unpad. Pokoknya termasuk pengacara sukses. Tapi tiba-tiba kita baca di TV, ada mulai pil pahit mengancam, yaitu sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Joko Chandra. Sebelum saya tanya substansi, Ibu Anita, kamu udah siap nggak untuk ditahan dalam waktu dekat oleh Mabes Polri? Insya Allah saya merasa apa yang saya kerjakan adalah kebenaran. Jadi tidak ada keraguan dan saya selalu bertanya sama diri saya untuk ikhlas dan lapang dada. Alhamdulillah sampai hari ini saya hadir dengan lapang dada. Jadi saya merasa bahwa proses ini adalah proses yang wajar saja ya. Dan insya Allah saya akan hadapi, di mana saya percaya kepada agama saya dalam surat Al-Isra mengatakan alam fa innamal usri yusra innamal usri yusra. Di dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Jadi artinya proses ini saya yakin ada kemudahan. Meskipun saya dipojokkan dalam posisi itu, saya yakin Allah selalu melihat saya. Dan Anda masih merasa secara hukum Benar. membela yang benar? Ya, betul. Aku ada pertanyaan. Belakangan ini banyak opini-opini katanya ternyata ada dua putusan Mahkamah Agung, putusan PK. Saat katanya satu, coba ada dua putusan PK, bisa nggak singkat itu? Pidana dan perdata. Ini yang dikatakan, makanya maaf saya dari kemarin mengatakan proses hukum Joko Chandra itu dikriminalisasi. Oke, yang pidana perdata coba fokus ke sana. Perdata diputus bersamaan dengan pidana, Mas. Tahun yang ada sama. dua putusan PK. Ya. Oke. Bukan dulu, kita yang bicara masalah proses perkara Joko Chandra mengenai Cesi. Cesi itu bersamaan diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Satu dalam pidana korupsi, ya, diputus tahun 2000 onslah, ya. Berarti tidak terbukti bahwa Joko Chandra itu menggunakan atau tenaga negara dirugikan. Di satu sisi, di waktu yang sama itu mengabulkan gugatan EKP atau ada putusan perdata yang menyatakan uang itu uang siapa? Uang daripada Joko Chandra yang dibayarkan dengan escrow Bang Badi. Jadi kalau lihat bicara tahun 2000-2001 itu sudah clear semua. Akhirnya tahun 2001 onslah Joko Chandra bebas. Bebas. Di putusan kasasi. Tahun 2000 pun sudah bebas. Oke deh. Kasasi tahun 2001. 2001. Oke. Tahun 2001 bebas. Bebas. Dan itu sudah dianggap putusan final. Final. Tahun 2008 ada putusan PK kok sudah 7 tahun berlalu kok masih bisa di PK, gimana itu? Ini dia nih sekarang. Sebelum saya menjadi lawyer Pak Joko Chandra, Pak Hotman tahu saya itu lebih banyak di arbitrase kan. Tapi ketika saya pelajari kasus Pak Joko Chandra itu murni perdata. Hanya kenapa saya berani memegang perkara ini dalam arti karena ini perdatanya kuat. Ya, perdatanya kuat sehingga saya memutuskan untuk meluruskan perkara Joko Chandra kepada PK-nya. Jadi tahun 2008 jaksa melakukan PK melanggar subjektif dan objektif daripada 8 tahun sesudah putusan final kasasi baru PK diajukan. Jadi kalau Anda nanti tiba-tiba ketahuan mencuri ayam, ya, sudah divonis bebas, ya, hati-hati, 10 tahun lagi bisa ada PK lagi. Terhadap ayam tadi ya. Oke, pertanyaan saya begini. Akhirnya ada dua putusan PK, ini yang kurang nonjol di media. Betul. Putusan PK yang menghukum Joko Chandra menyatakan bahwa uang ini uang negara. Tapi putusan perdata yang juga PK dalam periode yang sama menyatakan uang yang sama adalah uangnya Bank Bali yang sekarang jadi Bank Permata, artinya uang swasta. Kalau mengikuti putusan perdata berarti karena uang itu uang swasta berarti bukan perkara korupsi. Betul. Apa itu pil pahit juga bagi kamu sebagai pengacara melihat ada dua putusan yang bertentangan? Ya pastinya. Itulah menjadi semangat saya meluruskan perkara ini. Ya, saya tidak mengatakan itu pil pahit, Bang Hosban. Saya kebetulan orang yang tidak pernah mau merasa sesuatu itu pahit. No. Inilah profesi saya menjalankan, sehingga apapun yang lika-liku itu adalah memang proses, ya. Sekarang kita harus berani meluruskan kebenaran. Ini yang sekarang saya berjuang. Gimana dengan tanggapanmu soal
kan sudah putus kasasi tahun 2001. Ya. Menurut pasal 263 KUHP, katanya di situ yang boleh PK hanya terdakwa atau ahli warisnya. Terpidana atau ahli warisnya. Oke. Total 8 tahun kemudian PK diajukan oleh jaksa. Bagaimana itu? Itu sudah kenapa melanggar. kurang menonjol? Itu sekarang yang dilihat akibatnya ya, bahwa putusan itu dianggap itu yang eksis. Ya kita memang menganut resuscitika ya, bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Ya. Tapi banyak cacat hukum juga di dalam putusan itu sendiri. Apakah karena itu merasa makanya Joko Chandra terus melawan? Ya justru pastinya. Joko Chandra pastinya merasa ini sesuatu yang kezoliman. Bayangin 8 tahun kemudian dia sudah merasa semua beres, dari sisi perdata selesai, dari sisi tun juga sudah mengatakan itu juga ada proses perdata murni. Tapi kalau 8 tahun kemudian dilakukan proses pidana. Padahal undang-undang tidak memberi hak kepada jaksa untuk PK. Tidak ada. Kemudian apa benar bahwa ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi Ada yang lagi. menyatakan menegaskan bahwa jaksa tidak boleh PK? Ada di nomor 33 tahun 2016 itu ada putusan bahwa pasal 263 ayat 1 itu tidak merubah, tidak dapat diartikan secara diartikan lain sesuai dengan norma yang sudah dibuat pada tahun itu. Jadi artinya tidak ada 3 putusan dari petinggi-petinggi hukum yang sangat top skor. 4 sekarang. 4 Hanya ya, 4. PK pidana menyatakan itu uang negara. PK perdata menyatakan itu uang swasta, Bank Bali atau Bank Betul. Permata. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan jaksa nggak boleh PK. Jadi harusnya Betul. tidak ada perkara PK dong yang menghukum Joko Harusnya Chandra. tidak ada. Perkara TUN ada lagi. Ada TUN. Bilang apa? TUN mengatakan SK yang dibatalkan oleh BPPN waktu itu tidak dibatalkan oleh TUN, bahwa itu eksis SK itu, surat Berarti keputusan ada perjanjian. 3 putusan di luar perkara PK pidana, ada 3 putusan Iya, yang menguatkan. menguntungkan Joko Chandra yang harusnya, ya kalau berdasarkan 3 putusan ini harusnya tidak bisa dianggap perkara korupsi. Betul, sangat betul. Dengan melihat ini, Anda menyesal nggak sebagai pengacara? Ini merupakan pil pahit atau bagaimana? Menyesal nggak sebagai pengacara? Tidak, saya tidak pernah ada merasa menyesal, alhamdulillah.